Salam sejahtera bagi kita semua dan umat sedharma. Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosea mendapatkan kesempatan belajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Pada kesempatan ini, Hosea akan belajar bersama para umat semua. Belajar kitab Lunyi, Liren Pian, 第13章, Kitab Suci Lunyi, Bab Liren, nomor 13. Dalam bab ini menuliskan, 这夜能以礼让为国乎？何有？不能以礼让为国，如离何？ Arti dari bab ini adalah, Nabi Konfusius bersabda, bila orang dapat menggunakan kesusilaan dan kerendahan hati di dalam mengatur negara, masalah apalagi yang akan timbul? Kalau tidak dapat menggunakan kesusilaan dan kerendahan hati di dalam mengatur negara, mana mungkin bisa membicarakan soal kepantasan? Dalam bab ini, Nabi Konfusius membahas bagaimana cara menjadi seorang pemimpin atau pejabat dalam pemerintahan. Bahwa orang yang memerintah suatu negara atau kerajaan harus berbudi luhur dan mempunyai kesusilaan. Karena mereka harus menjadi panutan. Dan bila mereka bertindak sesuai dengan aturan dan menangani urusan dengan tepat, maka rasa hormat dapat dicapai dan tidak akan ada kesulitan lagi dalam mengatur negara. Pada zaman dahulu, dimulai ada sistem pemerintahan, yaitu diangkat satu raja untuk mengatur semua orang. Dan ini dimulai pada masa Raja Yao. Diteruskan kepada Raja Sun dan diteruskan kepada Raja Ti. Tugas seorang raja pada waktu itu adalah melayani para rakyatnya, memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan menetapkan aturan yang sederhana agar semua orang bisa mematuhinya. Awalnya, sistem pemerintahan adalah melayani. Dan setelah beribu tahun kemudian, sistem pemerintah mulai berubah dari yang awalnya adalah melayani rakyat menjadi rakyat harus menghormati raja dan para pejabat. Dan raja mulai menindas rakyat dengan banyak aturan dan memungut pajak yang tinggi. Karena hal tersebut, banyak yang tidak puas akan pemerintahan tersebut dan melakukan pemberontakan, dan terjadi peperangan dan perpecahan, sehingga awalnya satu kerajaan menjadi terpecah-pecah dan menjadi banyak raja-raja kecil dan saling berperang. Inilah yang menyebabkan Nabi Konfusius dengan welas asihnya selalu mengajarkan kepada raja-raja dan para pejabat agar dalam mengatur negara hendaknya menggunakan kesusilaan dan
kembali ke sistem awal pemerintahan atau sistem kerajaan yang dibentuk, yaitu pada masa Raja Yao, Raja Sun, dan Raja Ti. Dalam melakukan pelayanan, hal pertama terletak pada kelamahan. Jika Anda tahu kesusilaan, Anda akan menghormati keinginan dan hak orang lain. Dan bila seseorang pemimpin menempatkan dirinya pada posisi orang lain, maka ia akan melayani dan memperhatikan dengan tulus. Karena ada ketulusan dan rasa hormat terhadap orang lain. Dan orang lain pada gilirannya akan memberikan rasa hormat dan penghargaan. Dengan cara ini, hati rakyat dapat direbut, hati rakyat dapat diyakinkan, dan negara secara bertahap dapat diatur dengan baik. Ketika pemimpin memerintah negara dengan rendah hati, rakyat akan bersedia menerima sistem tata krama dan hukum, sehingga mengatur negara menjadi gampang. Begitu juga sebaliknya. Jika pemimpin tidak bisa memerintah dengan rendah hati, rakyat akan selalu mengkritik dan selalu berseberangan. Bukan karena sistemnya tidak sempurna, tapi orang yang menerapkannya memiliki sikap yang salah. Dengan kerendahan hati dan keramah tamahan seorang pemimpin, maka masa kepemimpinan akan berlangsung lama. Cara mengatur suatu negara, selain memiliki sistem tata krama dan hukum yang baik, seorang pemimpin harus bisa menjalankan sistemnya dengan baik. Jangan hanya rakyat yang menjalankannya, tetapi pemimpin tidak melaksanakannya. Seperti seorang pemimpin mengharuskan rakyatnya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan bila ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan menerapkan hukum yang berat. Tetapi, bila pemimpin sendiri yang melanggar aturan tersebut dan tidak ada hukumannya, maka rakyat bisa melihat tindakan tersebut dan lama-lama rakyat bisa memberontak. Hukum harusnya berlaku untuk semua orang, tidak membedakan pemimpin atau rakyat. Dengan kebajikan dan pengalaman Nabi Konfusius yang pernah menjadi pejabat dalam pemerintahan, maka Nabi Konfusius memberitahukan cara mengambil hati rakyat dengan menggunakan kesusilaan dan kerendahan hati. Nabi Konfusius tidak hanya mengajari teori saja, tetapi beliau sangat mementingkan praktek atau tindakan. Hasil pemikirannya selalu dijalankan, dan seiring waktu berjalan, cara Nabi Konfusius sangat efektif. Contohnya, sewaktu negara Lu dalam keadaan kacau, dan banyak para bangsawan saling berperang dan saling merebut kekuasaan. Dan di waktu keadaan dapat dikendalikan oleh kerajaan, maka Raja Negara Lu mengangkat Nabi Konfusius menjadi seorang gubernur. Setelah jabatan diterima oleh Nabi Konfusius, beliau mulai menyiapkan segala rencana dan pekerjaan yang harus dilakukan untuk membereskan kekacauan yang terjadi. Nabi Konfusius mengeluarkan aturan
yaitu jaminan perawatan bagi orang tua dan pemakaman yang baik bagi yang meninggal dunia. Yang pertama adalah bakti yang harus dilakukan oleh semua orang. Karena pada saat itu, banyak orang tidak berbakti kepada orang tua, tidak menghormati orang yang lebih tua, dan ada istiadat tidak dijalankan. Selanjutnya, ditetapkan aturan kesusilaan, sehingga rakyat dapat diajari hidup adil dan sejahtera. Orang tua mendapatkan jaminan hari tua. Para anak muda bisa memperoleh pekerjaan. Anak-anak bisa mendapatkan pendidikan. Dan dalam waktu yang singkat, moral masyarakat telah terbentuk. Orang tua menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Anak menjalankan kewajiban sebagai seorang anak. Pekerja menjalankan kewajiban sebagai pekerja. Pedagang tidak menipu. Bahkan, barang-barang yang jatuh di jalan tidak ada yang mengambilnya. Karena keberhasilan Nabi Konfusius sebagai gubernur, beliau pun dipromosi menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan naik jabatan. Terakhir adalah Menteri Kehakiman yang merangkap Perdana Menteri. Setelah Nabi Konfusius mengundurkan diri dalam pemerintahan, dan Nabi Konfusius melakukan perjalanan keliling ke berbagai kerajaan. Dan di saat beliau sampai di negara Cai, Raja negara Cai bertanya kepada Nabi Konfusius tentang pemerintah yang baik. Nabi Konfusius menjawab, "Raja harus melakukan kewajiban sebagai seorang raja, menteri sebagai menteri, orang tua sebagai orang tua, dan anak sebagai anak." Mendengar jawaban Nabi Konfusius, Raja sangat senang dan berkata, "Tepat, sungguh tepat sekali. Bila Raja tidak melakukan kewajiban sebagai raja, menteri tidak sebagai menteri, orang tua tidak sebagai orang tua, anak tidak sebagai anak, walaupun berkecukupan makanan, tetapi tidak bisa menikmatinya." Dalam kitab Tao Te Ching yang dituliskan oleh Nabi Lao Tse, bila seorang pemimpin menghargai rakyatnya daripada dirinya, negara baru boleh dititipkan kepadanya. Jika seorang pemimpin mencintai rakyatnya daripada dirinya, negara pantas diserahkan kepadanya. Hosea menggunakan tulisan dari Nabi Lao Tse dalam pembahasan Lun Yi. Ini dikarenakan hubungan Nabi Lao Tse dan Nabi Konfusius adalah hubungan guru dan murid. Sewaktu Nabi Konfusius bertemu dengan Nabi Lao Tse, Nabi Konfusius berkata kepada Nabi Lao Tse, "Dalam puluhan tahun ini, saya telah mengajar banyak murid. Mereka umumnya mengatakan bahwa saya telah mengajar dengan baik. Tetapi, saya merasa banyak hal yang perlu saya pelajari. Kali ini, saya datang kemari khusus untuk mendengarkan wejangan dari Anda." Nabi Lao Tse berkata, "Anda sangat rendah hati. Sebenarnya, untuk menilai seseorang itu
apakah berpengetahuan atau pintar, bukannya melihat apakah umur orang tersebut sudah tua atau masih muda. Namun, lebih dikarenakan cara berpikirnya itu dangkal atau dalam sekali. Walaupun umur Anda lebih muda dari saya, tetapi saya percaya pengetahuan Anda sangat luas. Ketika kita sering mengatakan sesuatu itu panjang atau sesuatu itu pendek, untuk mengetahui harus ada perbandingan, baru bisa kelihatan. Begitu juga tinggi dan rendah. Hal yang sama juga berlaku ketika kita mengatakan seseorang itu cantik karena kita pernah melihat orang lain yang kurang cantik, sehingga ada perbandingan. Langit dan bumi itu adil, karena menganggap semua yang ada, tidak ada yang kekal. Jadi, jangan terlalu peduli dengan penilaian orang terhadap diri kita. Apakah mereka menilai diri kita baik ataupun buruk? Yang penting, menghadapi sesuatu harus alamiah dan sesuai hukum alam. Nabi Konfusius bertanya lagi kepada Nabi Lao Tzu, "Saya banyak menasehati raja-raja dari sekian banyak negara supaya jangan berperang. Tetapi, kenapa mereka pada tidak mau mendengarkan omongan saya?" Nabi Lao Tzu menghela nafas dan menjawab, "Saya rasa seseorang raja, bila tidak terpaksa, seharusnya tidak akan memulai peperangan. Raja yang paling bijaksana adalah yang tidak perlu terlalu mengurusi semua urusan negara dan rakyatnya. Namun, kerajaannya tetap bisa berjalan dengan baik dan rakyatnya tentram sentosa. Harus tahu bahwa emas dan berlian merupakan harta yang sangat berharga, sehingga semua orang akan saling merebut dan saling sikut untuk mendapatkan harta benda tersebut. Maka, maling dan perampok juga lahir gara-gara memiliki keinginan seperti itu. Kalau semua orang tidak merasa bahwa emas dan berlian yang seperti itu sangat berharga, maka tidak akan timbul nafsu keserakahan. Karena itu, untuk bisa menjadi seorang raja yang baik, harus bisa mengayomi rakyatnya, supaya semua orang bisa makan dengan kenyang, tidur dengan nyenyak, serta tidak lagi terlalu mementingkan dan memikirkan emas, berlian, dan harta benda lainnya. Dengan demikian, raja juga tidak perlu terlalu pusing menentukan peraturan-peraturan pajak dan sebagainya. Negara pasti akan semakin besar dan makmur. Inilah diskusi antara Nabi Lao Tzu dan Nabi Konfusius. Bila kita bisa mengambil pelajaran dari pesan Nabi Lao Tzu dan Nabi Konfusius yang ditinggalkan dalam kitab suci, maka kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan bahagia dan bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga dalam menjalankan pembinaan diri, dalam menghadapi ujian dan cobaan, bisa melewati semuanya dengan bersyukur, dan kerisauan akan perlahan-lahan menjadi sirna.
keyakinan akan tahu semakin bertambah. Jika tindakan Anda menciptakan warisan yang menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, melakukan lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, maka Anda adalah pemimpin yang hebat. Demikian pembahasan Kitab Rundi bab Liren nomor 13 sampai di sini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf dari para umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.